Lihat ayat 9. Ayo, tadi yang berkata marah, baca ayat 9. Bunyi apa? Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Ayo, kalau Tuhan model kita atau model agama, kira-kira manggilnya gimana? Hei penjahat, kenapa kamu sembunyi? Lihat cara Papa manggil gimana? Di manakah engkau? Ini marah atau tidak? Kagum bukan? Ini yang gereja gagal mengenalkan dia sebagai ayah. Hei, di manakah engkau? Kasihnya itu luar biasa. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, masih baik gak Tuhan? Masih baik gak? Coba jawab. Masih lembut. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Lihat itu masih tanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kapan kita pernah mengenal Tuhan yang seperti ini? Inilah kegagalan gereja, saudara. Maka itu kalau kita memilih tema Ya Roh Kudus, baharui dan bangunkan gerejamu, itu bukan kita minta duit banyak-banyak untuk bangun gedung renovasi. Tidak, menara makin tinggi ngapain? Buang-buang duit, menara tinggi-tinggi gak dipakai lagi. Coba kelelawar tinggal di situ. Maaf. Ya saya tuh ngapain tinggi-tinggi menara buang-buang duit. Coba biaya menara dipakai nyokolakan orang. Sudah sarjana berapa banyak itu? Ya Roh Kudus baharui dan bangunkan gerejamu. Apanya? Ini yang kita perlu dibarui. Gereja harus bisa mengenalkan kepada dunia, Tuhan itu seorang ayah yang luar biasa. Saya lanjutkan. Mari kita buka Yohanes pasal 21. Roh Kudus engkau tolong kami untuk mengerti ini. Yohanes 21. Simon pertama kali ketemu Yesus dapat ikan banyak, masih ingat itu? Semalam-malaman dapat, begitu dapat ikan banyak, Simon terkejut bahwa ini Tuhan. Lalu dia tersungkur di bawah kaki Yesus Tuhan dan dia berjanji, aku tinggalkan semua mulai hari ini. Aku ikut Yesus. Ya, setelah Yesusnya mati, bahkan bangkit pun Petrus gak percaya. Dia kembali nangkap ikan lagi. Nah, kisahnya menarik. Sejak dia menyangkal, berapa kali dia nyangkal? 7 kali, saudara. Nah, saudara gak teliti baca Alkitab. Loh, kok bisa 7 kali? Dengan yang 3 kali itu di halaman Imam Besar Kayafas. Itu 3 kali sebelum main berkokok. Yang keempat kali, ketika Maria Magdalena mendapat di kubur itu kosong. Kan Maria dulu yang dapat pagi-pagi itu. Dia balik cerita, Petrus percaya tidak? Itu 4 kali. Kedua kali murid-murid perempuan lain yang bukan Maria datang ke kubur. Tahu juga Yesus bangkit. Mereka balik ke murid-murid yang lain. Petrus gak percaya, nyangkal, gak mungkin. Sudah berapa kali? 5. Yang keenam, waktu 2 murid laki-laki pulang ke Emmaus karena kecewa juga. Masih ingat? Lalu mereka ketemu siapa di jalan? Ketemu Yesus, sudah bangkit bukan? Mereka balik lagi, gak jadi pulang kampung. Balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan Yesus bangkit, kami ketemu. Petrus bilang, itu gak percaya. Bangkit apaan? Gak mau percaya. Berapa kali? 6 kali. Yang ke-7 kali pagi itu. Malam itu dia kembali ke hidup yang lama untuk cari ikan lagi. Maka itu hati-hati, jangan suka simpan perahu yang lama. Berarti dia simpan perahunya dong. Kalau enggak dapat dari mana dia? Perahu itu. Simpan jalannya juga berarti Petrusnya. Ayo. Maka itu ayo, siapa hobi main judi lalu sampai simpan kartunya, awas. Siapa dulu terikat mabuk-mabuk masih simpan botol-botolnya, awas. Saya kadang-kadang jengkel ya, botol-botol minuman keras kok bagus-bagus itu ya. Awas kalau masih simpan. Nanti kalau saudara lemah bisa datang lagi itu, ngajak saudara berdosa. Nah Petrus salah, dia nggak buang perahunya. Mungkin dia simpan, sehingga dia balik lagi. 7 kali dia menyangka. Dan hari itu pertama kali Petrus jumpa Tuhannya setelah kebangkitan. Pertama kali. Kalau saudara baca teliti lucu, dia terjun telanjang sambil berenang itu karena kaget. Betul, dia telanjang waktu berenang. Saya nggak tahu di pantai pakai apa, nggak ditulis di situ. Begitu dia jumpa Tuhan Yesus, saudara. Masih ingat Tuhan Yesus ngomong apa? Dia minta Petrus jadi apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dengar baik-baik. Ini permintaan gila. Saudara, apakah Tuhan Yesus mabuk ngomong itu? Coba bayangkan. Bagaimana
seorang penyangkal disuruh jadi gembala. Saudara lihat betul tidak? Bagaimana mungkin? Lo jawab iya atau tidak? Ayo kalau saudara jadi seorang manajer punya anak buah begitu, kalau tahu diterima lagi, paling tidak sekolah lagi, training lagi kamu. Betul? Itu yang saya kagum. Seharusnya Tuhan Yesus begitu jumpa Petrus, dia langsung naikkan lengan bajunya. Ini penyangkal itu, tonjok saja saudara. Lah ayo jujur ya, kalau Yesus model kayak kita, ayo. Ini kan kurang ajar sekali, gak ingat mertuamu sakit aku sembuhkan. Kamu mau tenggelam aku tolongin. Bilang nyangkal gak percaya lagi. Kalau saudara baca kitab Injil Markus menarik. Ditulis ketika anak perempuan kecil. Kan anak perempuan kecil bukan yang cuma lewat. Kamu kan juga pengikutnya. Sama bilang, sumpah aku gak kenal dia. Bayangin, pakai sumpah lagi saudara. Tuhan Yesus tahu. Saya beri ilustrasi begini ya supaya saudara tahu. Maka itu kegagalan gereja bukan soal bangunannya, bukan soal pendetanya sekolah tinggi atau tidak, bukan. Tapi kegagalan gereja karena kita tidak bisa menyatakan Tuhan sebagai Papa kepada dunia ini. Kejadian Petrus itu begini. Kalau saudara seorang pemilik perusahaan, ya, lalu saudara punya karyawan, saudara punya produk-produk di perusahaan yang hebat sekali. Nah, salah seorang karyawan saudara itu tiba-tiba memberitahu semua langganan, jangan beli produk perusahaan ini bohong, ini palsu. Kira-kira kalau saudara direkturnya atau manajernya punya pegawai kayak gini, dia apa? Pecat. Betul nggak? Yang kurang ajar betul. Kamu makan dari sini, kamu menyangkal lagi. Nah, akhirnya pegawai itu keluar. Suatu hari, saudara ketemu dia lagi. Nah, begitu ketemu, saudara nggak minta macam-macam. Mau nggak kau balik ikut aku langsung jadi manajer? Yang goblok siapa ini? Yang goblok siapa kalau begini? Loh, ini gembalakanlah domba-dombaku. Karena dia manajer bukan? Loh ya atau tidak? Coba jawab. Karena dia membawa anak buah banyak. Saya kagum pada hati Tuhan Yesus. Apa arti dua kejadian ini? Papa dan Tuhan Yesus punya hati yang sama. Tidak pernah mencat orang. Tidak pernah nolak orang. Menerima. Ingat Roma 15 ayat 7. Terima. Sebab itu terimalah seorang akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ini kegagalan gereja. Saya percaya gereja nggak pernah siap. Kalau ada orang gila masuk, ada pelacur dengan dandanan yang nyolok, lalu masuk gereja, pasti segereja ngeliatin dari atas sampai bawah. Ini dari mana ini orang pakai baru terus begini. Ayo kira-kira ya atau tidak? Jujur, kita nggak akan pernah siap. Kalau ada orang masuk gereja, baunya minta ampun, kita minggir, baunya ini orang. Maaf, itulah gereja. Jadi anak-anak tahu kalau dua orang itu ayah ibunya karena diterima. Dan Tuhan Yesus menerima kita tanpa syarat. Katakan amin. Tanpa syarat. Juga nggak pakai percobaan. Jadi gini misalnya, saya datang, Tuhan saya bertobat, saya baru ini, Tuhan saya berbuat ini, saya minta ampun. Baik Daniel, percobaan 3 bulan gitu. Begitu atau tidak? Coba jawab. Enggak. Dia langsung terima kok kita bertobat. Apa bedanya mengenal dia sebagai Tuhan dan mengenal dia sebagai seorang ayah? Lalu kita cari, apa bedanya? Ketika gereja mengajarkan tentang orang-orang yang baru mau percaya Yesus masuk dalam anggota gereja, lalu ada kelas-kelas ya, namanya katekisasi, pelajaran ini, pelajaran itu. Saudara, itu salah. Contoh begini, kalau kita mengenal dia sebagai Tuhan, langsung yang muncul di benak kita adalah peraturan, karena dia Tuhan. Nah lihat, mungkin gak ada seorang ayah segila apapun ayah itu, maaf ya kok saya pakai kata ini, begitu bayinya lahir, 2 jam kemudian si ayah berdiri di pinggir bayi. Kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Jam 5 itu bangun, langsung ngepel, nyapu semuanya, terus baru boleh mandi dan makan. Kira-kira gitu tidak? Walaupun ayah itu gila, cepat jawab. Tidak. Peraturan jangan dikasih kepada anak yang baru lahir. Betul? Semua anak yang baru lahir perlu diterima dan disayangi.